Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra yang tak pernah berhenti. Kau mengasihiku seperti tingginya langit biru. Demikian tinggi kasih Bapa, sedalam Bapa yang mau, demikian dalam tebus hidupku. Kasih lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cintamu. Lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaanmu Tuhan. Terima kasih atas cintamu. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra yang tak pernah berhenti. Kau mengasihiku seperti tingginya langit biru. Demikian tinggi kasih Bapa, sedalam lembah bayang mau, demikian dalam kau tebus hidupku. Kasih lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaanmu Tuhan. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cintamu. Lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaanmu Tuhan. Terima kasih atas cintamu. Terima kasih atas cintamu. Terima kasih
kasih biarlah hidupku bagimu sebagai pujian yang berkenan dalam perbuatanku dan perkataanku. Ku sembah Kau Tuhan selalu. Aku kan bernyanyi setiap hari, bersyukur buat nafas yang Kau beri. Dari pagi hari hingga datang malam, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan. Sebagai pujian yang berkenan dalam perbuatanku dan perkataanku. Ku sembah Kau Tuhan selalu. Aku kan bernyanyi setiap hari, bersyukur buat nafas yang Kau beri. Dari pagi hari hingga datang malam, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Ku sembah Kau Tuhan selamanya. Ku
Ku sembah Kau Tuhan selamanya. Haleluya, kasih Tuhan. Kembali kami bersyukur pagi hari ini karena kami dapat bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan perkataan-perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami memandang kepada Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Mari semua yang merindukan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, Tuhan, shalom semua, selamat pagi. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom, selamat pagi semuanya. Sudah semua? Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom, selamat pagi semuanya. Baik, di Tuhan. Yang di radio, belum bangun. Baik, ada yang mau sharing pagi ini? Matian mau sharing. Suara saya nggak kedengaran kah? Mbak Tian mau sharing? Oh, kirain nggak kedengaran suara saya. Yang di studio. Iya. Mungkin. Di Cipta itu ya selalu ada suara angin. Yang lain kayaknya slow aja. Baik. Sudah hilang anginnya? Haleluya. Oke. Baik. Mari kita mulai. Benar-benar berat sekali. Oke, mari kita mulai. Sudah? Justru karena kekudusan Tuhan dan kebenarannya dia menghakimi dan melepaskan murkanya terhadapmu. Justru karena dia melihat pemberontakan manusia, maka dia menyatakan watak benarnya. Kekotoran dan kerusakan manusia membuat kekudusannya dinyatakan. Terusik kekudusannya gitu ya.
Justru ketika kita datang mendekat, Tuhan yang kau cari itu. Tadinya kan positif mencari Tuhan. Tapi tentu kita akan berhadapan dengan kekudusan Tuhan. Perjanjian lama akan mati. Gitu ya. Iblis harus diusir sekalipun dia sudah berjuta tahun hidup bersama dengan Tuhan. Ini saja sudah cukup menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan itu sendiri yang kudus dan murni. Sekalipun hidup di negeri yang kotor. Jika seseorang berkubang dalam hal-hal yang negatif bersama orang lain dan tidak ada hal yang kudus mengenai dirinya dan dia tidak memiliki watak yang benar, maka orang itu tidak memenuhi syarat untuk menghakimi pelanggaran manusia. Juga tidak layak untuk melaksanakan penghakiman terhadap manusia. Bagaimana mungkin manusia yang sama kotornya satu sama lain memenuhi syarat untuk menghakimi orang-orang yang sama dengan mereka? Hanya Tuhan yang kudus itu sendiri yang dapat menghakimi seluruh umat manusia yang kotor. Bagaimana mungkin manusia menghakimi dosa manusia? Bagaimana mungkin manusia melihat dosa manusia dan bagaimana mungkin manusia memenuhi syarat untuk mengutuk dosa-dosa ini? Jika Tuhan tidak memenuhi syarat untuk menghakimi dosa manusia, bagaimana mungkin dia adalah Tuhan yang benar itu sendiri? Karena manusia menyingkapkan watak yang rusak, maka Tuhan berfirman untuk menghakimi mereka. Dan baru setelah itulah mereka mampu menyadari bahwa dia adalah Tuhan. Itulah tujuannya. Jadi semakin dikatakan kita itu berhadapan muka dengan dia, maka kekudusan Tuhan itu akan dinyatakan. Dengan menghakimi segala pelanggaran manusia. Dari situlah mulai kita mengenal watak Tuhan yang benar itu ketika dinyatakan. Makanya dalam hal ini saudara, mau tidak mau kita mesti duduk di kaki Tuhan. Menenangkan hati kita. Kita mesti lapar dan haus akan kebenaran. Bukan lapar dan haus akan kebutuhan daging kita. Daging kita akan selalu dipancing oleh iblis. Iblis selalu ingin berusaha membuat manusia tidak tenang. Dia ingin mengisi kekosongan di dalam batin manusia. Jadi dia bekerja di area daging. Oke? Jadi ketika kita mulai datang kepada Tuhan, atau ketika kita mulai mengatakan Tuhan sudah datang kedua kali, ya, maka dia yang datang kedua kali itu akan menjelaskan dirinya. Maka kita akan mengerti apa artinya kedatangan Tuhan yang kedua. Tentu kalau firman Tuhan katakan orang akan terkejut di Sion, maka kita pasti juga mengalami keterkejutan. Rasanya kan kedatangan Tuhan itu yang kita rindu-rindukan.
Dan sekarang firman Tuhan katakan, Tuhan sudah datang. Luar biasa kan? Oh, berarti saya nggak perlu lagi menunggu-nunggu lagi ya. Tuhan sudah datang ya. Iya. Lalu Tuhan mulai memperjelas. Ya, dia menjelaskan tentang apa arti kedatangan Tuhan. Oh iya ya, Tuhan kan memenuhi segala sesuatu. Kita mulai mengerti kan? Pengertian kita bertumbuh kan? Nah, setelah pengertian kita bertumbuh dan kita terus lapar dan haus akan kebenaran kan, itu juga kan harus dipuaskan. Lapar dan haus itu kan harus dipuaskan. Sifat ingin tahunya iblis itu ingin terus memakan manusia. Dia pengkritik. Dia selalu juga, karena dia tahu di dalam diri manusia juga punya sifat ingin tahu. Karena habis makan buah itu, dia ingin menyelidiki segala sesuatu. Maka, walaupun lapar dan haus akan kebenaran itu positif, tetapi ada satu lagi yang diminta Tuhan. Karena kan hidup ini panjang. Kadang-kadang manusia itu, atau sering sekali manusia itu, ingin cepat sekali menyelesaikan satu bagian firman Tuhan. Ketika dia tahu, Tuhan selalu baru setiap hari. Maka dia akan berkelana di dalam pencarian akan kebenaran. Sampai kadang-kadang dia itu kebablasan. Terus gitu. Itu sifat manusia. Oke? Nah, disitulah sekali lagi saudara, Tuhan itu menyatakan bagian firman Tuhan yang lain. Nah, seperti saya katakan tadi, iblis itu berkeliling. Kan, Petrus yang bilang. Seperti singa yang mengaum-ngaum. Ingin mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi, melalui manusialah, iblis itu memperoleh hidup kembali. Memperoleh firman kembali. Melalui manusia. Ia melalui manusia yang telah melihat wajah Tuhan itulah. Apalagi kalau dikatakan, kita ini inkarnasi Tuhan. Setelah kita mulai pikir-pikir, oh ternyata kalau kamu memberikan kedaulatan kepada Tuhan, oh ternyata daging kami ini miliknya Tuhan. Berarti daging kami ini juga, kalau kami dikatakan anak sulungnya dia, kalau kami dikatakan umat Tuhan, Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa kami mesti makan dia. Kemanapun Yesus pergi, kami tahu jalan ke situ. Oh, berarti Tuhan yang tidak kami pahami selama ini, ternyata akan kami pahami juga. Karena dia itu tinggal di dalam saya. Ya kan? Timbullah pengetahuan kan? Namun ada bahaya lagi setelah punya pengetahuan itu. Gitu. Disitulah Tuhan membuat Paulus itu mengalami duri dalam dagingnya. Karena dia itu seorang pelajar yang sangat ambisius. Iya. Itu belum hilang dari dia.
Ya karena belum hilang, belum bisa hilang lah. Jadi untuk menghentikan langkahnya dia, maka untuk yang zaman sekarang kan tentu kan Paulus itu masih hidup. Kan orang-orang yang membaca tulisan-tulisannya, yang mengatakan itu firman Tuhan, yang mengatakan tidak ada kesalahan di dalamnya, tentu mereka akan jadi sama seperti Paulus kan. Pelajar-pelajar, ahli Taurat, ahli teologi, kan pasti kan akan sama dengan para ahli Taurat itu. Kan sama dong. Kan target mereka itu sama dengan target yang dipunyai oleh yang mengajar mereka, yang mereka tiru gitu loh. Jadi kalau mereka mengatakan bahwa pokoknya kalau ada yang memberitakan berbeda dari Alkitab, kalau tidak ada di Alkitab, berarti itu tidak benar. Nah, dari situlah sebetulnya ketahuan, kita baru sadar atas dia. Kalau firman yang baru sekarang, kalau Alkitab itu bisa menghalangi atau telah menghalangi Tuhan menyatakan ini. Oh, karena itu kan oh, manusialah yang membuat satu aturan. Kalau kitab suci orang Kristen terdiri dari 66 kitab. Tadinya sebelum ditahbiskan itu saudara, Alkitab itu menjadi kitab suci. Alkitab itu kan artinya kitab di atas segala kitab. Atau buku di atas segala buku. Kalau tidak sesuai dengan Alkitab, maka itu sesat. Seperti itulah para ahli Taurat menyatakan itu dulu ketika Mesias datang. Sampai hari ini mereka tidak menolak. Sampai hari ini mereka menolak. Kan dibiarkan. Tapi firman Tuhan katakan, justru karena penolakan mereka lah, Injil itu bisa sampai. Gitu kan? Kepada bangsa-bangsa lain. Kalau enggak kan, akan di mereka saja nantinya. Tapi karena ketidaktaatan mereka, menjadi berkat bagi kita. Tapi Paulus menambahkan, bagaimana kalau karena ketidaktaatan mereka justru menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Lalu ditambahkannya begini, apalagi kalau mereka itu tak gitu, saudara. Ketidaktaatan aja menjadikan berkat, apalagi ketaatan kan. Itulah logika sih. Iya. Makanya saudara, orang mencintai Taurat, mencintai Alkitab menjadi kebablasan. Di situ masalahnya ya. Di situ letak permasalahan awal. Sekarang Tuhan terserah. Sekarang dia mulai mengatakan, kalau dulu saudara, di Ulangan pasal 28, pilihlah kutub berkat atau kutub. Yang gitu. Lalu Yosua juga mengatakan, sekarang pilihlah bagimu. Mana yang benar?
Tetapi saya memutuskan, saya dan keluarga saya akan beribadah kepada Tuhan. Tahu nggak saudara? Setelah itu kan, muncullah konsep, disitulah terjadi pemisahan. Disitulah terjadi eksklusivitas. Gitu. Semua agama juga begitu jadinya. Menganggap diri mereka lebih baik, lebih kudus. Sehingga mereka itu jadi membuat kasta. Gitu. Makanya dulu kan yang menjajah Indonesia ya justru kan orang Eropa yang sudah Kristen. Dan menganggap diri mereka itu bisa menjajah. Konsepnya selalu seperti itu. Nah, jadi saudara, ketika Tuhan datang sekarang, itu disingkapkan satu demi satu, saudara. Karena apa? Ya karena memang Tuhan itu harus menyatakan dirinya di akhir zaman. Karena kamu, dia menyatakan dirinya di akhir zaman. Kayak gitu. Manusia bingung lalu dicari terus. Apa itu akhir zaman? Penasaran. Mereka buat teori tentang akhir zaman. Lalu mereka menghubungkan dengan segala kejadian-kejadian. Mereka selalu menyelidiki, saudara. Mengenai jual beli. Oh, karena di Alkitab nanti akan susah. Kalau tidak pakai tanda itu, tidak bisa jual beli. Gitu. Ya kan? Padahal sebetulnya dari dulu itu sudah terjadi berulang-ulang. Ya. Karena mereka tidak lapar dan haus akan kebenaran. Mereka terus mengulangi jalan yang sama. Tak berubah. Padahal saudara, kalau mereka di dunia manusia, ketika mencari sesuatu, mereka bisa. Kalau cara ini gagal, pakai cara yang lain. Bisa. Tapi dalam hal mencari kebenaran, mereka tidak berani seperti itu. Makanya Tuhan harus bilang, alangkah lambat. Jadi ketika Tuhan menampakkan diri itu, saudara. Disitulah, saudara, firman Tuhan itu kan disingkapkan. Apa kamu lupa ya dulu yang aku katakan bla bla bla. Kok bisa lupa ya mereka ya? Jadi ketika Tuhan ada di antara mereka, itu mereka berkobar-kobar hati mereka. Iya ya, iya ya, iya ya, gitu-gitu terus. Kalau boleh, mau dikatakan orang yang paling bingung dalam mencari Tuhan itu, mencari kebenaran adalah Paulus. Padahal manusia memandangnya orang paling hebat. Iya, mereka telah membuat Paulus itu lebih tinggi daripada Petrus. Tapi ada juga yang lain yang memuji Petrus juga. Sehingga membuat patungnya, menyebut dia sebagai orang-orang kudus. Sehingga mereka tidak bisa berani memandang Tuhan itu sendiri. Gak pernah mau gitu. Karena mereka tak bisa melampaui Paulus. Tak berani melampaui Petrus. Itu masalahnya.
tak berani melampaui guru mereka, Andreas. Ya. Dengan mereka mengajar berulang-ulang dan mereka tidak berani mengizinkan Tuhan menghakimi guru mereka. Karena apa? Mereka sudah tetapkan, pokoknya semua perkataan guru saya adalah firman Tuhan. Apalagi kalau dikatakan, Bapak mengatakan begini, begini, begini. Ya kan? Berarti kan perkataan mereka itu masih perkataan dulu yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Lalu bagaimanalah kalau Tuhan mengatakan sebetulnya tidak ada istilah Bapak dan anak. Nggak ada sebetulnya Bapak. Nggak ada anak. Orang bingung kan? Apa? Tapi siapa yang bisa mengatakan kayak gitu? Adakah manusia yang bisa mengatakan itu? Nggak bisa. Hanya Tuhan yang bisa mengatakan itu. Itulah bukti kalau Tuhan sudah datang. Gitu. Makanya sampai kapanpun orang tidak akan pernah mengalami. Tidak perlu kau mengatakan kepada sesamamu, kenallah Tuhan. Karena mereka, tua muda, besar kecil, akan mengenal aku. Akan diajak langsung oleh Bapak. Sampai kapan? Mana mungkin bisa? Nggak mungkin bisa. Nampaknya itu rendah hati kan? Tapi di satu sisi itu adalah pemberontak. Tidak taat kepada Tuhan. Tidak mau mendengarkan Tuhan. Tidak bisa melihat kalau Tuhan itu berdaulat atas segala sesuatu. Kita akan tetap menjadi atau tinggal di dalam status quo. Kalau dulu bangsa kita itu nggak percaya kalau mereka sudah diproklamirkan kemerdekaan. Kan karena tahu terjadi kekosongan pemerintahan. Kan gitu kan? Kalau nggak tahu itu, saudara, maka pemuda-pemuda itu tidak akan berani menculik Soekarno. Jadi kan pada waktu itu kan sebetulnya dia diculik untuk dia mengeluarkan statement. Iya, makanya dulu juga Yesus itu mau ditarik paksa untuk menjadi raja mereka. Sama seperti yang mereka lakukan terhadap preman-preman dulu, saudara. Waktu di zamannya ketika mereka itu tidak punya hakim-hakim lagi, tidak punya raja lagi, gitu. Jadi mereka itu mencari atau menjadikan manusia itu jadi raja mereka. Bahkan ada yang sampai dipanggil dari perantauan gitu. Salah satunya Yefta kalau nggak salah. Mereka sudah hidup di jalanan. Mereka sudah nggak ada di kampung mereka lagi. Tapi demi untuk melawan Filistin, dia dipanggil lagi. Dijadikan dia raja. Itulah sebetulnya yang dilakukan oleh manusia terhadap manusia yang lain. Iya. Nah, jadi ketika Tuhan sendiri datang,
ketika dia mau menerangkan siapa diri. Kenapa sih dia sampai harus mati, harus disalibkan? Kenapa sih? Masa untuk menyelamatkan manusia harus pakai cara seperti itu? Tidak bisa kau pakai cara yang lain? Apalah tujuan? Masa dia nggak bisa pakai cara lain? Kenapa jalan itu yang dipilih dia? Apa sih yang ingin dicapainya dengan itu? Sebelum kita ada, Tuhan sudah melakukan. Manusia masih merancang, ingin menutupi ketelanjangan. Tuhan sudah kasih pakaian. Nggak perlu kamu tutupi kesalahan. Aku sudah memberikan pakaian. Sudah merancang pakaian untuk. Kalau bagi manusia, sudah bagi Adam, sudah putus hubungan dia dengan Tuhan. Dia terus memperhatikan dirinya, memperhatikan kesalahan. Sementara Tuhan sudah menutupinya, memberikan pakaian. Makanya Tuhan katakan, dalam satu firman Tuhan dikatakan, kenakanlah Kristus. Pakailah dia sebagai pakaian. Jadi kulit domba itu adalah bayangan daripada apa yang dilakukannya kemudian. Kan Tuhan bilang, barang siapa percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal. Dia tidak akan binasa, tapi dia memperoleh hidup yang kekal. Lalu orang buat, mulailah ketika Yohanes mengatakan, bertobatlah. Kerajaan Allah sudah dekat. Karena kerajaan Allah sudah dekat. Wah, ketika sorga diberitakan pada tempat, maka manusia itu terus membayang-bayangkan tentang sorga. Sampai-sampai ke bawah ke mimpi sudah. Iya. Karena mereka tidak tahu mereka bisa menciptakan sesuatu. Iya. Apa yang mereka imajinasikan akan jadi. Jadi saudara, model percaya manusia itu sedang dirombak. Selama ini kan kita itu selalu mencari-cari Tuhan yang di sorga. Di mana dia? Kita baca sejarah-sejarah daripada apa yang dituliskan oleh para nabi-nabi. Gitu. Ketika mereka memandang wajahnya. Ketika ada kilat sabung menyambung. Ini kan? Jadi mereka membuat definisi tentang keberadaan Tuhan. Nampaknya di satu sisi benar kan? Kalau kita lihat kan. Bahkan Stefanus melihat sendiri. Dia melihat ada anak manusia di samping Allah Bapa. Ya kan? Lalu orang lain menerjemahkan itu gitu loh saudara. Sehingga saudara, tahu gak saudara? Kekristenan itu dipenuhi dengan boleh dikatakan hal-hal yang sampai nggak masuk akal. Ya benar. Tuhan berbicara pakai cara itu. Tetapi dia tidak akan terus memakai itu. Setelah sekarang
Setelah dulu dia berbicara melalui nabi, sekarang katanya dia berbicara melalui anaknya sendiri. Orang terjemahkan lagi tentang anak itu. Tercipta di sini loh saudara. Gampang sekali manusia itu, dia berhenti. Dia nggak tahu siapa yang tinggal di dalam dirinya. Bahkan dia membatasi Tuhan itu gitu loh. Yang tinggal dalam dirinya itu. Tetapi ekstrim yang lain, apalagi ekstrimnya, dia terus tanpa henti gitu. Sampai nggak bisa tidur. Terus mencari, terus rompaknya lapar dan haus. Sehingga tidak bisa mengenal Tuhan secara mendalam. Tidak bisa mengalir. Alirannya itu kayak udah mau dekat di depan. Kalau sudah lihat air terjun. Kan itu kan sudah tidak ada halangan lagi. Itu kalau di hulu sana saudara. Kenapa dia bisa melambat? Karena banyak. Itulah sebetulnya keadaan-keadaan yang kita alami. Itulah tujuannya, salah satu tujuannya. Ada banyak halangan-halangan yang dibuat oleh Tuhan. Untuk kita sampai mencapai tempat kediaman Tuhan. Bahkan kalau boleh dikatakan, apakah kita bisa mencapai tempat kediaman Tuhan? Mana bisa? Nggak bisa. Karena itulah yang membuat kita berbeda dengan Tuhan. Iblis ketika dia terus merenungkan dirinya, merenungkan pentingnya dirinya, maka dia ingin disembah. Tapi Allah membuat dirinya di tempat yang paling rendah. Dia berikan semua. Mau pengen apa ketika dia menciptakan manusia? Kan Tuhan sudah punya rancangan atas manusia itu, saudara. Iya. Iblis tidak senang ketika Tuhan ingin menjadikan manusia. Bahkan dia berfirman kan, lama-kelamaan kan iblis kan jadi tahu firman Tuhan kan. Kalau boleh dibilang pelajar yang paling tekun menyelidiki Alkitab, ya iblis. Iya. Karena sebetulnya itulah yang membuat iblis itu jadi kontrasnya Tuhan. Jadi kenapa dikatakan saudara dia pelajar yang paling hebat? Karena selama ini dia nggak punya itu, saudara. Itu hilang dari dia. Dia nggak punya firman Tuhan lagi. Jadi ketika dia bilang, marilah kita menjadikan manusia menjadi serupa dan segambar dengan kita. Wah. Disitulah dia ingin memanfaatkan manusia. Disitulah dia ingin merasuk manusia. Iya, dicari segala macam akal. Karena dari diri manusia itulah nanti
cikal bakal dia untuk memperoleh kehidupan kembali. Jadi dia bisa bertahan terus karena memakan manusia. Apanya yang dimakan, saudara? Pikirannya dia. Karena dia tahu pikirannya itu seperti pikiran Allah. Gitu ya. Oh, makanya dia berusaha ingin menelan manusia. Tahu saudara? Apa sikap Tuhan? Oke, kamu mau? Dikasih. Ini nih. Sampai di satu masa kan kayak Tuhan gak punya siapa-siapa lagi. Hanya punya satu. Makanya ketika ditanya dia, kemana saja kamu iblis? Wah, aku memperhatikan. Aku kan, kamu gak tahu aja. Semenjak engkau berikan aku manusia. Aku sudah bangun sistem ini. Itulah sistem dunia yang dibangun dia. Sampai berkembang sampai dengan saat ini. Iya. Semua niat usaha manusia ingin menyelamatkan manusia. Itu semuanya, saudara, juga masih termasuk di dalam sistem dunia itu, saudara. Masih. Karena saudara begitu orang mengetahui dia berbuat sesuatu, maka dia akan bangga. Dan orang lain juga akan memuji dia. Terjadilah saling memuji, saudara. Ketika si pembawa acaranya bilang kayak gini, wah, saya kagum loh sama Bapak, hebat sekali. Kalau bukan karena Bapak, mungkin tidak ada semua terbongkar ini. Oke, dia. Memang pujian itu benar. Tetapi orang itu juga memuji. Kalau tidak ada meja ini, terima kasih saya sudah diundang di sini. Kalau tidak ada meja ini, tidak akan ada sejarah. Wah, dia juga kayak malu-malu dipuji juga. Yang punya acara ini. Seperti itulah sistem. Sampai ketika Tuhan menyingkapkan semua itu. Tuhan singkapkan semuanya. Iya. Tuhan menyingkapkan firman-Nya, saudara. Tuhan menyingkapkan dirinya. Jadi dia menyatakan wataknya itu, saudara. Bukan untuk pamer siapa dirinya, bukan. Karena memang sejak awal pun dia menciptakan kita itu serupa dan segambar dengan dia. Gitu loh. Jadi cara dia menuntun manusia itu, saudara, itu benar-benar hanya ketika kita itu setelah kita dihakimi lah, barulah kita bisa memasuki ini, saudara. Setelah kita mulai mendengarkan penghakiman Tuhan, coba lihat selama ini. Ketika misalnya saya menerangkan seperti yang tadi, apa yang muncul di pikiran saudara? Apa yang muncul? Ribet sekali lah. Kan gitu kan? Udah lah, yang penting aku mikirin bagaimana bisa makan tiap hari. Itu aja. Sebetulnya saudara, semua orang yang mencari Tuhan yang paling hebat yang bisa kita kenal. Dari perjanjian baru ini yang paling hebat itu Paulus. Dia bingung sekali. Sampai berkali-kali. Ambil dulu jalan David.
Dia pengen terus berbuat baik. Jahat yang ada pada dia. Paling dulu. Padahal kalau orang lain melihat dia, kalau dia tidak mengatakan itu, saudara, orang lain akan memandang kepada dia terlalu tinggi. Makanya Tuhan buat juga situasinya di mana orang-orang meninggalkan dia. Iya kan? Sama seperti saudara. Perjalanan Tuhan Yesus, saudara. Kalau dia tidak berani mengatakan, kepadamu kuserahkan nyawa, janganlah kehendakku yang jadi. Maka Tuhan tidak mungkin meninggikan dia. Iya. Setelah Yesus menjalani kehidupan seperti itu, disitulah kita jadi pengejalan. Kita nggak binasa lagi. Binasa itu hanya untuk iblis. Sekarang kita pikir lagi. Sebetulnya iblis itu siapa sih? Sebetulnya antikris itu siapa sih? Nah, gitu kan. Sementara ahli Taurat itu berusaha menjauhi iblis. Tuhan bilang sama mereka, iblis lain jadi bapak. Ketika Petrus ingin berusaha menghindari iblis, menghindari tipuan-tipuannya, Tuhan mengatakan, kamu adalah iblis. Gitu kan? Semakin kita datang mendekat kepada dia, kok semakin hidup kita itu sulit, hancur. Apakah saudara tidak pernah bertanya? Atau apakah saudara masih bingung? Kenapa harus seperti itu? Dulu, ketika kita berdoa, belum kita berdoa aja, Tuhan sudah jawab. Belum berdoa loh, belum sampai sujud loh. Ini kita sudah sujud, jungkit balik. Jawaban gak datang-datang. Nanti kalau kita ngomong sama orang, wah, orang menjelaskan pengalamannya. Seolah-olah pengalamannya itu sudah bagus, sudah kayak gitu baru benar. Ya kan? Padahal kita pernah juga ada di area itu gitu. Nggak ngeh-ngeh juga kita. Kadang Tuhan bilang kayak gitu. Cobalah kamu bayangkan kalau kamu itu tidak punya masalah. Cobalah, supaya suatu lancar. Ingat nggak kamu keadaan waktu itu? Ingat nggak kamu semua keadaan orang ketika dia dikasih kuasa? Bukankah dia akan merasa dirinya lebih tinggi daripada orang lain? Ingat lagi, ya juga. Sebetulnya ketika nggak ada masalah waktu itu, kan saya hampa juga. Ya, nggak ada lagi yang mau dikerjain dulu ketika saya di gereja itu. Nggak ada lagi. Nggak ada masalah memang. Bang kalau taat aja gitu mungkin bisa. Wah tetap lagi. Baik-baik aja. Gitu. Semua dipenuhi. Kita mau cari di mana pelayan yang paling hebat, yang paling bagus sekalipun. Yang sampai dibilang pencinta kebenaran. Lihatlah. Masa yang mencintai kebenaran bisa membuat mereka pecah. Ya kan? Kalau seandainya mereka ingat dulu mereka siapa. Nggak akan mungkin berani meninggalkan pemimpin. Tetapi itulah kehidupan. Semakin orang ingin mencari Tuhan,
pasti terjadi pemisahan. Siapa yang buat pemisahan ini? Bukankah Tuhan itu sendiri? Makanya saudara, orang ini mengatakan, janganlah ngomong kayak gitu loh. Masa sih nggak ada sedikit pun yang baik daripada aku? Masa harus, udahlah, yang lain aku bisa tanggung. Janganlah ucapkan itulah. Ya kan? Ngomong yang baik lah. Lalu, makanya kan orang Israel, sudahlah, engkau sendiri yang sana. Nanti kami mati. Musa itu kan bingung. Kamu lihat aku nggak mati. Oh kamu takut sih? Enggak, Tuhan juga kayak gitu loh. Dia bingung, dia ngomong sama Tuhan, kok kayak gitu sih Tuhan? Kok mereka takut ketemu dengan engkau? Kok aku bisa? Gitu. Emang aku lebih baik dari mereka? Kan enggak juga Tuhan. Wah, orang yang terus memberontak terhadap Musa, saudara. Iya. Apalagi ketika dia ambil dikatakan perempuan Kusi itu. Sudahlah, itu orang berontak itu. Berhentilah meninggikan dirimu. Padahal mereka semua mati kan. Karena mereka tidak tahu. Tuhan memilih Musa untuk menampakkan diri kepada umat manusia. Iya. Pasti kan gagal juga dia. Setelah mau hilang kemuliaan itu, sinar kemuliaan itu, dia tutupi mukanya kan. Dia tutupi wajahnya kan. Itulah kelicikan manusia. Kalau semua orang sadar, saudara, siapa dulu mereka? Sebelum mereka jadi seperti itu. Ya kan? Sebelum mereka jadi hamba Tuhan. Sebelum mereka punya pelayan. Siapa mereka dulu? Ingat semua. Orang yang batu. Orang yang hancur. Ya kan? Tapi kenapa sesudah mereka diangkat, kenapa mereka lupa tempat asal? Kenapa? Ya kan? Nah, dia. Karena manusia menyingkapkan watak yang rusak, maka Tuhan berfirman untuk menghakimi mereka. Dan baru setelah itulah mereka mampu menyadari bahwa dia adalah Tuhan yang kudus. Baru sadar. Jadi pengetahuannya itu bukan pengetahuan, bukan teori, tapi pengalaman. Ketika dia menghakimi dan mengajar manusia karena dosa-dosanya, dan pada saat yang sama menyingkapkan dosa-dosa manusia, tidak ada siapapun atau apapun yang dapat lolos dari penghakiman ini. Nggak ada yang bisa mengatakan, wah, dia bisa membayangkan, wah, nanti aku akan mendapat mahkota. Mana bisa? Tujuan penghakiman itu untuk menyingkapkan kerusakan manusia. Kalau tidak ada jejak kerusakan dalam diri manusia, Tuhan tidak bisa menghakimi. Kalau dia tidak bisa menghakimi, maka wataknya yang benar tidak mungkin kita tahu. Makanya disitulah kita melihat diri kita. Nggak ada benarnya. Iya. Tapi kita masih ngeyel. Bukankah kami melakukan ini? Bukankah kami mengusir setan demi nama? Bukankah aku itu berbuat baik? Kita selalu bawa-bawa pembenaran itu, saudara. Padahal kita sedang ada di hadapan Tuhan yang mengatakan semua manusia sudah rusak. Semua sudah.
Berarti kan kita sedang menjadikan Tuhan itu pembohong, pendusta. Enggak lah, enggak semua manusia itu rusak. Aku tidak. Dulu memang aku rusak, sekarang enggak rusak lagi. Berhenti jadinya. Enggak mungkin lagi saudara dia akan mengenal Tuhan. Enggak mungkin. Jika tidak demikian, bagaimana bisa dikatakan bahwa engkau semua adalah kontras baik dalam sebutan maupun fakta? Ada perbedaan besar antara pekerjaan yang dilakukan di Israel dan pekerjaan zaman sekarang. Ada perbedaan besar. Apakah kita lebih baik dari Israel? Apakah orang itu lebih baik? Tidak, justru mereka itu paling buruk di seluruh bangsa di dunia ini. Itu yang tidak disadari oleh mereka itu. Mereka hanya bangga saja dengan kasih karunia, dengan pilihan. Makanya perbedaannya besar sekali. Yang satu bangsa yang rusak, yang satu itu bangsa pilihan. Lahir karena janji. Iya, anak Abraham siapa sebetulnya? Apakah keturunan secara jasmani? Tidak. Tetapi yang memiliki iman seperti Abraham, itu baru anak Abraham. Jadi orang Israel menganggap diri mereka itu pilihan Tuhan. Itu malah petaka. Sama seperti ketika kita dulu, ketika kita di karismatik. Wow, rasa. Kita nggak menganggap gereja lain. Gereja yang dulu kita tinggalkan. Sekarang dibalik keadaan. Kita mulai berkata, lebih parah. Karismatik ternyata lebih parah. Iya, kalau kita melihat keadaan sama saudara. Dulu memuja-muja, orang memuja-muja. Karena begitu beratnya tekanan selama Orde Baru, saudara. Tapi sekarang orang mulai menyadari sangat rusak sekali hanya dengan 10 tahun. Bahkan 5 tahun terakhir. Rusaknya minta ampun hukum kita, saudara. Waduh, benar-benar rusaknya minta ampun. Semuanya. Kalau dulu ratusan juta sudah terkejut, miliar orang sudah terkejut. Paling tinggi BLBI 8, berapa triliun. Sekarang ratusan triliun. Dan udah biasa aja ratusan triliun. Ini yang baru-baru ini saudara. Ternyata Pertamax itu adalah oplosan daripada Pertalite. Itu bukan ini saudara, bukan yang katanya yang kayak pengecer itu saudara. Di Pertamina-nya sendiri, di rut Pertamina-nya sendiri, macam mana mau bilang lagi? Kita sudah bayar mahal, misalnya beli Pertamax, sudah bayar mahal, itu lebih buruk daripada Pertalite. Yang dioplos Pertalite. Yang ngoplos itu bukan pengecer loh. Selama ini kan, pengecer dia yang dicampur. Jadi nggak murni katanya. Sampai kalau orang jual, apa namanya, Pertalite murni. Katanya. Sampai harus ditulis gitu. Murni. Ya kan yang biasa kan, di pengecer kan. Sekarang. Jadi yang dipesan itu benar-benar sebetulnya yang dipesan itu adalah si Pertalite. Tapi dengan harga pertama. Gimana Pak Coba? Ngeri sekali. Kita yang menghindari antri gitu ya. Udahlah nggak apa-apa lah.
Capek. Ternyata itu justru yang akan merusak kendaraan. Karena dioplos. Kualitas malah lebih rendah daripada Pertalite. Semana. Tapi harga lebih tinggi daripada Pertalite. Aduh. Itu yang sedang terjadi. Kerusakan yang sedang terjadi dalam diri manusia. Kenapa itu bisa terjadi semua, saudara? Karena memang ini zamannya. Ini zaman penghakiman. Segala sesuatu yang kita lihat, nggak ada yang benar jadinya. Nggak ada. Itulah artinya, saudara. Tuhan menampakkan diri. Wataknya yang benar itu dinyatakan, saudara. Tersingkaplah kita. Dengan mengetahui keadaan itu, apalah sikap kita? Apa sikap saudara? Itu akan menentukan masa depan saudara. Mari kita berdoa. Kasih Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan ini. Terima kasih buat setiap perkataan-perkataan. Tuhan, perkataan-Mu adalah kehidupan bagi kami. Awalnya Tuhan kami bingung Tuhan. Tapi semakin kami menundukkan hati kami, semakin kami boleh melihat bagaimana Engkau Tuhan yang berdaulat. Tuhan yang maha kuasa atas seluruh ciptaan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini, untuk persekutuan hari ini. Terima kasih Tuhan. Kalau kami bisa menjalankan hidup kami hari ini, semua karena pertolongan Tuhan. Kalau kami bisa melewati satu hari ini lagi, itu kan Tuhan hidup di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Biar kiranya ini kami boleh melihat. Pujilah Tuhan. Semua orang yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin.